lagi nyiapin pesanan agak lumayan banyak, ada 2 kintal, jadi ya kayak maraton gitu sambil ngerjain SJH, sambil Ya, ikut-ikut alhamdulillah. kayak gini. Ya alhamdulillah bisa Artinya ngikutin memang, walaupun jadi kalau kita mau naik kelas emang gitu, Bu. Nanti ya. memang ada waktunya kita capek. Capek dalam arti ngurusin orderan karena mau naik kelas, ngurusin Iya. izin karena mau naik kelas, harus belajar, ya Iya, kan? iya, Pak. Harus Ya, diikutin, mana udah tua. iya. Memang tantangannya jadi orang kaya susah, Bu ya. Gitu ya, Pak. Belum pernah sih jadinya ya. Pengen. Iya. Ya alhamdulillah bisa gabung ke grup-grup orang-orang hebat ini, jadi walaupun ketinggalan masih bisa ngekor sedikit-sedikit, Pak. Alhamdulillah. Bu Ipa sudah print ya. Ibu ada di grup mentoring nggak, Bu? Kalau Ibu Ipa ini baru yang pertama ya? Kemarin ada di grup nggak? Pertanyaan saya. Harusnya ada di grup ya. Karena kan saya hanya share di grup. Di grup nanti malam besok, Bu ya. Malam besok kita kelas mentoring. Ya, nanti yang mau japri. Karena ini saya nggak mau kasih buka. Kenapa? Karena saya pengen yang benar serius aja. Ya, karena kan teman-teman yang bantu mentor juga menyisihkan waktunya selain ngerjain usahanya, mereka mau bantu saya ke teman-teman yang lain. Jadi ya kita sama-sama saling menghargai lah, gitu ya. Makanya yang memang benar-benar serius japri aja ke saya, nanti saya masukin ke grup. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi malam ini saya tambahan tentang yang namanya marketplace ya. Ini materi saya juga tadi habis ngajar tentang marketplace, makanya pulangnya udah hampir jam 8. Ya, oke. Teman-teman kemarin yang mungkin sudah ikut kelas Tokopedia, ya, saya nggak tahu nih siapa yang sudah ikut di grup yang di malam ini, ya. Saya nggak bisa pantau, tapi harapan saya dilanjutkan, Bu. Biasanya gini, udah ikut pelatihan, habis itu dapat orderan pertama, Pak itu ikut ya. Nah, habis itu nggak nyampe sebulan hilang. Ya, kita butuh energi juga ya untuk menjaga konsistensi di jualan online. Ya, sisakan paling nggak waktu dalam 1 minggu. Kalau nggak bisa tiap hari ya 2 hari atau 3 hari sekali tokonya ditengok, Bu. Itu sama aja kayak ibu tuh bapak atau ibu punya toko offline. Kalau dibiarin aja ya dianggap orang rumah hantu nanti, ya, gitu. Jadi harus diurus, harus dikelola. Namanya toko, kan namanya toko, ya, hanya bentuknya online bukan offline. Nggak ada fisiknya, ya, hanya bisa dilihat. Barang yang dijual juga nggak bisa dimakan, ya, hanya bisa dilihat, gitu. Oke, kemarin sudah diajarin juga, kalau yang belum mungkin sudah pernah belajar yang namanya marketplace, yaitu Shopee, saat ini yang urutan pertama, Tokopedia urutan kedua secara tingkat kunjungan, ya. Kemudian Lazada yang nomor 3, nomor 4 Bukalapak, nomor 5 Blibli. Ya. Oke, pada dasarnya kurang lebih sama sebetulnya ya, cara kerjanya segala macam. Jadi saya fokusnya biasanya yang saya ajarkan Tokopedia dengan Shopee, ya, plus biasanya Bukalapak ya. Intinya kalau sudah menguasai prinsip dasarnya, mau jualan di toko apapun insya Allah bisa. Ya, mau di platform apapun bisa. Oke, yang paling utama yang sering dilakukan teman-teman melakukan yang namanya kesalahan mendasar biasanya kalau sudah di grup mentoring ya Bu Ipa. Oke, tinggal di print Bu, tonton video yang sudah saya share. Malam besok kita ada kelasnya Zoom juga ya. Nanti ikut di Zoom ya. Pak Harnanto belum? Ya Pak, nanti japri saya nanti saya masukin ke grup ya. Oke. Oke, saya akan sorotin yang membuat tokonya tidak berkembang, tokonya tidak dapat orderan. Ya, nih, ya. Pertama, sudah upload produk sih kemarin, ya kan? Ada yang 5, 10, ya ada yang 20, gitu kan? Tapi sudah diupload, ya udah dibiarin. Berharapnya ada yang beli, gitu ya.
Alhamdulillah kalau ada yang beli ya. Tapi enggak mesti rezekinya begitu juga ya. Kadang kita harus melakukan sesuatu yang ekstra. Namanya kita melakukan optimalisasi atau optimasi kalau bahasanya digital ya. Apa nanti yang kita lakukan optimasi itu nanti saya bahas ya. Kesalahan yang kedua adalah setup. Jadi sudah punya toko tapi settingnya itu asal-asalan ya. Gitu. Biasa sama Bu, kayak misalnya kita udah punya warung nih ya, udah sewa warung, tapi warungnya nggak didandanin, ya, nggak dipercantik, catnya ya begitu aja, nggak ada aksesoris, nggak ada spanduk, nggak ada apa, ya orang juga jadi males gitu ya, udah itu kotor lagi, wah tambah males orang, gitu ya. Kemudian nggak pernah update produk, ya, ada produk baru, ada penambahan produk baru, atau ada promo baru. Nah ini banyak juga yang nggak dilakukan sama teman-teman yang pemula main atau berjualan di marketplace. Yang keempat, pelayanannya kurang, ya, pelayanannya kurang. Ya, ada teknik-teknik khusus kayak bagaimana membalas chatting atau pesan, ya, memberikan pelayanan pengiriman segala macam. Nah, itu perlu kita pelajarin, ya. Membalas chat terutama ini, ya. Membalas chat kalau ada orang nanya stok, jangan dibalasnya besok. Kalau chat hari ini ya langsung dibales. Ini saya ada bahasa chat masuk nih di handphone saya. Ya biarin aja lah ya. Oke. Kemudian takut untuk beriklan. Ya, ya. Sebenarnya kita tidak perlu takut ngeluarin duit ya. Untuk di marketplace kan ada iklan ya bayar. Tapi murah kok. Kalau kayak di Shopee itu 25.000 udah bisa dapat. Sekarang di Tokopedia 50.000 udah bisa pasang iklan ya. Sesuaiin budget aja. Tapi sekali harus mesti dicoba juga ya. Saya nggak bahas di sini ya. Saya ini gambarannya aja. Oke, akan kita bahas ya. Yang pertama kita harus melakukan setup toko yang benar. Nama toko kalau udah jadi ya nggak bisa dirubah ya. Kecuali Shopee itu 30 hari bisa dirubah. Kalau Tokopedia nggak bisa dirubah. Tokonya kalau belum punya logo, tolong bikin logo ya. Bikin logo. Masukin. Rata-rata insya Allah teman-teman udah punya ya. Kemudian latar toko itu yang berada di belakang ya, belakang logo. Kemudian di banner ya, bikin banner itu yang berjalan itu ya. Kemudian keterangan toko ya, deskripsi toko. Ini tolong ditulis yang bagus. Jadi toko ini menggambarkan apa sih? Toko saya ini jualan apa sih? Terus kenapa saya harus beli di toko ini? Nah itu namanya deskripsi toko ya. Saya akan coba buka nanti tokonya UMKM Lampung yang saya kelola ya. Ini ya. Saya bukain 3 kemarin, ada Shopee, Tokopedia sama Bukalapak khusus untuk menjual produk UMKM. Cuman ini yang nyetor data ke saya masih sedikit. Jadi mau nggak mau saya ngambil dari luar juga ujung-ujungnya ya. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen produknya saya bantu jualin di marketplace, tolong setor datanya ke saya. Ya. Nah, ini sampai saya jualan produk packaging ini. Ini contohnya seperti ini, ya. Ini toko yang Shopee untuk teman-teman. Ini punya siapa nih ya? Ini punya Pak Rahmat, ini punya Bibi Kue, ini punya Rapin. Kemudian ini siapa lagi ya? Ya lupa. Oke, nah ini ada punya Pak Ponco, ya. Kemudian ada Kulit Patin, masih sedikit ini tokonya ya. Jadi karena teman-teman belum ngasih data ke saya. Ya, ini yang di Shopee ya. Ini Tokopedia-nya punya teman-teman juga. Ya. Jadi udah tipu. Suruh pindah kamar Ya. tipu. Oke. Nah, kalau di sini lebih banyak nih. Saya udah masukin 100 lebih produk di toko ini. Ya, tapi produknya masih banyak dari luar juga saya ambil. Jadi saya minta teman-teman kalau produknya mau dikenalkan lebih banyak, silakan ke saya ya. Ini produknya. Ya. Ini bisa kelihatan tuh ya. Punya, kita lihat punya ini siapa ya? Ya.
Ini punya Rapin nih. Punya Rapin banyak nih. Viewernya sudah sampai 23 orang. Ya. Nanti teman-teman pokoknya yang masuk sini ya. Oke, saya ambil ini aja ya. Oke. Oke, jadi teman-teman nanti berbagi tokonya ya, bikin keterangan toko, kemudian catatan toko, ya kan? Kemudian bikin nama produk yang bagus, foto produk, kemudian keterangan produk, ini yang bagus. Oke, yang saya ingin sampaikan adalah, yang pertama, kunci dari sebuah optimasi toko itu adalah di foto. Ya, tolong teman-teman cek lagi tokonya, foto yang ada di Tokopedia-nya, kan banyak yang Tokopedia ini kemarin, apakah fotonya terang atau enggak. Kalau gelap, tolong diganti fotonya lebih terang. Ya. Kemudian harus eye catching, enak dilihat. Ya, eye catching. Jangan fotonya jangan ngasal deh. Ya, gitu. Kemudian di dalam toko minimal kalau awal 5 produk ini minimal ya. Kalau saya di kelas saya itu wajib 100. Ya, wajib 100 produk di dalam tokonya. Karena nggak lucu. Ya, tokonya dari luar, kalau tokonya dari luar cakep, banyak hiasan, banyak aksesoris, bannernya bagus, begitu masuk stoknya cuma 5 biji. Ya, ngapain gitu ya? Tokonya nggak serius jadinya gitu ya. Kalau bisa diperbanyak. Cara memperbanyak produk gampang ya. Gampang. Nanti kita bahas di lain waktu. Cara memperbanyak produk. Oke. Kemudian usahakan foto produknya menonjol, beda dari orang lain. Kalau tadi misalnya ada yang jual keripik pisang kan banyak tuh. Ya. Bagaimana caranya supaya foto kita itu kelihatan beda dengan keripik pisang orang lain? Ya, itu tantangan. Nah, ini kan kayak foto punyanya Rapin nih. Ya kan fotonya menarik ya. Gitu. Nih. Tuh, ya kan? Enak dilihat. Ya. Ya. Jadi perhatikan fotonya, ya. Oke ya. Jadi teman-teman perhatikan foto. Kalau misalnya kesulitan dalam mengambil foto, intinya adalah kalau bingung pakai kertas karton putih, ya kan banyak tuh jualannya, ya kan? Nah, itu tinggal taruh aja di situ pakai kertas karton putih atau bekas kalender tuh kan, bekas kalender yang di tembok tuh, itu juga bisa dijadikan background, itu kan putih ya, gitu. Jadi nanti nggak perlu sibuk nyeting ya. Kalau packagingnya bukan putih, kalau packaging kemasan produknya putih, ya backgroundnya jangan putih, nanti nggak kelihatan jadinya. Ya, jadi foto ini sangat penting teman-teman. Kemudian bisa bikin frame juga. Frame itu ini untuk biar bisa menonjol dari orang lain ya. Bikin frame sama logo. Ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Frame sama logo itu contohnya kayak apa ya? Bentar, saya buka toko yang ini. Nah, ini. Ya, ini punya Mas Ponco dah. Ya. Ini punya Mas Ponco. Lari ke sini dia. Ya. Ini namanya frame. Jadi ini ada lingkaran kotak gini kan. Kemarin sama BRI Tokopedia kan dikasih frame ya. Frame-nya BRI sama BRI ya. Oh, sorry. Ini foto dari Mas Ponco. Ini juga saya ganti fotonya. Jadi background-nya saya hilangkan. Saya ganti dengan background yang punya saya. Aduh.
Oke, nah seperti ini ya, kelihatan kan? Di, sorry yang ini. Oke, selain frame, kita juga bisa melakukan yang namanya teks, ya, masukkan teks untuk menjelaskan produk, ya. Jadi terkadang orang itu kan tidak baca keterangan produk ya, kalau di marketplace. Mereka hanya melihat gambarnya. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Saya jual produk, keterangannya sudah lengkap sekali gitu ya. Tapi masih ada yang chatting dengan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaannya itu ada di keterangan. Gitu. Nah, ini saya ada contoh yang punya Bu siapa ya, BCO ini ya? Saya lupa lagi. Oh, punya Bu Bismi ya, punya Bu Bismi. Ini saya cantumkan ada foto produk, sebelahnya ada manfaat ya, manfaat PCO ya. Ya, jadi itu juga bisa kita pakai dengan menjelaskan melalui teks pada gambar, itu akan membantu orang untuk memahami produknya tanpa harus membaca keterangan produk. Kenapa? Karena ya tadi literasi atau kemauan orang untuk membaca di Indonesia itu masih rendah katanya ya, gitu. Nah, ini kan seperti ini bentuknya. Ini namanya teks dalam foto ya. Jadi orang nggak perlu baca teksnya lagi, nggak perlu baca keterangannya, cukup lihat fotonya aja. Ya, nah kalau yang kuning ini namanya frame ya. Saya membranding teman-teman produk ini di toko saya memang khusus untuk teman-teman UKM jualan di sini ya, gitu. Nah, teman-teman bisa bikin ini nanti kalau mau belajar bisa saya ajarin gampang kok ya, gitu. Ya. Jadi foto itu sangat penting. Dan foto itu di sini kalau di Tokopedia ada 5 foto ya. Teman-teman maksimalkan 5 foto, jangan kurang ya. Gitu. Minimal 5 foto, kalau di Shopee itu ada 9 foto nih ya. Foto utama plus tambahannya ada 8. Usahakan kalau bisa ini penuh. Kalau enggak bisa minimal 5 ya. Ya, foto utama terus 1 sampai 4 ya. Jangan kurang dari itu. Ya, karena itu akan mempengaruhi daya tarik dari produk kita. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kan bukan orang Indonesia aja sih. Orang itu kan pengen tahu ya. Pengen tahu, pengen ngerti. Ya, makanya apa ya bahasa anak sekarang tuh namanya kepo ya. Pengen tahu ya gitu ya. Makanya caranya adalah perbanyak fotonya untuk menjelaskan produk kita gitu. Boleh ditambah dengan foto tambahan dari luar. Saya beberapa saya ambil dari Google juga ya. Ini kayak yang ini ada foto ini dari Google ya. Gitu untuk menjelaskan gitu ya. Karena kadang stok kita terbatas fotonya misalnya gitu ya. Gitu. Tinggal dipilih fotonya yang memang cocok dan bagus gitu. Oke, selanjutnya dari foto apa ya? Oke, nah masuk ke tag udah, testimoni ya. Teman-teman kalau misalnya punya produk dan ada testimoni via WA gitu boleh dimasukkan ya. Dimasukkan ke tadi ke foto yang 5 tadi di belakang atau di posisi keempat itu masukkan testimoni orang yang sudah menggunakan produk kita. Misalnya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya herbal itu lebih enak lagi kan ya. Ada manfaatnya sehat, sembuh gitu kan. Ya, atau puas gitu kan, nggak apa-apa. Kalau produk yang lain juga sama. Kalau ada testimoni dari pembeli, masukin aja, gitu ya. Oke. Kemudian video, ya teman-teman kalau bisa bikin video dulu, bikin video, terserah video tentang testimoni boleh, video tentang penjelasan produk singkat juga boleh. Caranya upload dulu di YouTube ya. Upload dulu di YouTube, kemudian linknya di copy masukkan ke Shopee-nya ya, ke Shopee atau ke Tokopedia-nya gitu. Nah, ini membantu orang. Jadi secara pertama, secara visual, gambar,
itu mewakili atau memuaskan orang, ya. Kedua, secara audio, ya, suara itu juga orang terwakili melalui video, ya, gambar dan suara jadinya gitu. Jadi seolah-olah dia memang benar-benar melihat produknya. Karena pada dasarnya kan orang itu tidak beli produk Bapak Ibu, ya. Orang itu beli gambar, ya. Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk memahami produk yang kita jual. Kan nggak bisa dirasa, nggak bisa dijilat, ya kan? Bisa dimakan. Nah, ini produknya Mas Ponco, ya. Gitu ya. Ini. Oke. Beberapa saya edit. Ya, beberapa saya edit. Saya cocokkan dengan format punya saya, gitu. Ya. Nah, kayak ini yang ini saya edit, ya. Gitu. Oke. Oke, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan tentang optimasi. Masih banyak cara mengoptimasi lainnya, ya. Ini biasa saya ajarkan di kelas berbayar saya yang 1 bulan, ya, programnya, gitu. Yang mau belajar bisnis melalui marketplace, gitu. Oke, nah malam ini saya sharing buat teman-teman supaya teman-teman nanti yang sudah punya toko tolong dicek lagi tokonya yang udah lama nggak ditengokin tokonya, ya, bisa dapat orderan atau enggak, ya, gitu. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya, silakan, karena sebentar lagi juga waktunya mau habis. Silakan, monggo kalau ada yang mau ditanya. Silakan di kolom chat atau ngomong juga boleh. Bentar. Ya, teman-teman, saya juga berharap teman-teman bisa bersinergi dengan 4 elemen ini, ya, mulai dari pemerintahan, kemudian swasta, kemudian komunitas atau organisasi, dan juga lembaga pendidikan. Ya, nanti untuk mensupport teman-teman UMKM untuk bisa bertumbuh, gitu ya, untuk bisa berkembang. Ya, dari regulasi dari pemerintah kita butuh, ya, kemudian juga bantuan dari swasta atau BUMN, ya, kan ada program dana CSR juga butuh, komunitas juga banyak, ya, organisasi seperti organisasi keagamaan, pondok pesantren, ya, itu juga kita bisa bersinergi dengan mereka sebagai market juga bisa, gitu kan, gitu. Jadi banyak. Kemudian pendidikan juga sama, nanti kalau ada yang bisa masuk ke lembaga pendidikan, kita bisa melakukan edukasi tentang kewirausahaan muda, ya, dan mereka kita ajak juga untuk membantu teman-teman UMKM, terutama di pemasaran produknya, kan lebih modern, kan, ya, kalau di pendidikan digital lebih cepat mereka. Nah, teman-teman bagian produksi, nanti teman-teman di pendidikan bisa bantu sebagai entrepreneur muda, bisa menjadi reseller juga, gitu, ya. Jadi silakan nanti dihubungkan, nanti bisa kontak ke saya, ke tim, kita kerjain bareng-bareng, gitu, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya cek ini dulu. Mau ikut kelas mentoring, ya, Japri aja yang mau ikut kelas mentoring, Japri, ya. Filenya saya share di grup mentoring. Kemudian fokus ke izin Depkes. Oh, ya, nggak apa-apa, Pak, ya. Sambil jalan. Ya. Kemudian oke. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Udah Japri. Oke, yang udah Japri nanti saya baca, ya. Setelah kelas nanti akan saya masukkan ke grup. Ya, saya lagi ngerjain websitenya teman-teman. Namanya Pasar Mikro, ya. Ya, ini masih skala kecil sih.
saya lagi gandeng startup juga nanti yang lebih besar, mudah-mudahan bisa running di bulan depan ya untuk pemasaran, teman-teman doain aja bisa lebih terbuka aksesnya. Kalau ini saya bikin yang saya bantu kelola sih sebetulnya ya, namanya pasar mikro. Sambil ini saya kerjain. Ya, ini remote ya. Cuman belum selesai ini karena bagi-bagi waktu nih. Ya, ini saya pengen tunjukin aja. Oh, sorry, bukan. Ini namanya pasar buku. Oke. Ya, nanti teman-teman kan kemarin saya ada website yang awal itu, yang direktori UMKM, itu nanti untuk usahanya atau UMKM-nya. Kalau yang ini marketplace-nya lah bahasanya, ya. Ini adalah itu jual produknya, gitu ya. Nah ini baru sampai sini doang nih, belum saya lanjutin, ya. Ini beberapa hari ini saya ngerjain ini. Nanti di sini pengganti yang link pertama yang website Sidul itu ya. Nah ini nanti dia sudah ada nama, kemudian ada harga, kemudian ada belanja gitu ya. Gitu. Dia lebih bagus dari yang pertama. Kalau yang direktori UMKM itu nanti database-nya. Jadi yang belum ngumpulin data, foto segala macam, foto sama keterangan aja sih, keterangan usaha, terus foto produknya, japri ke saya ya teman-teman. Nanti saya masukin ke database di website, jadi orang dari seluruh Indonesia bisa akses ke situ. Ya, mau cari produk keripik, nah tinggal cari nanti pengusaha keripik siapa aja, bisa dilihat di situ. Nah kalau yang ini tokonya ya, jadi teman-teman bisa jualan di sini gitu loh, ya campur. Ya ini baru saya kerjain soalnya, baru 2 hari ini, ya. Oke itu aja teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Kalau memang nggak ada pertanyaan, nanti sampai ketemu di minggu depan. Yang mau ikut kelas mentoring silakan japri, ya. Biar nanti saya masukkan ke grup. Saya tutup malam ini. Selamat beristirahat. Semoga sehat dan besok banyak dapat orderan. Ya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.